Iya, ada yang lapor sama saya. Katanya yang punya nantang-nantang saya. Katanya Indonesia nggak mungkin berubah. Ya maksudnya karena bangsa kita bangsa yang gampang disogok. Terus saya marah kalau gitu. Kasih tahu mereka. Iya. Udah nggak apa-apa Pak Menteri. Sini aja Pak Menteri. Saya capek. Ada masuk TV nih ya. Berapa lah sebulan? Kita dibagi-bagi sih Pak Menteri ya. Kadang-kadang ada yang halal, ada yang haram. bukan, maksudnya kita kan temennya kan juga tim kan ada, karena saya dapetnya cuma sebulan itu kadang-kadang tergantung penjualan juga, kadang-kadang sepi lagi sepi gak jualan ya tidur, kadang palingnya 2M gitu aja Pak. Kalau lagi rame berapa? Tergantung, kami juga kadang-kadang lebih sedikit gitu aja Pak. Berapa? Saya kan bisnisnya kan baru gitu loh. Ini baru? Saya baru, maksudnya Ada yang jual langsung? Cash base? cashnya, ya Jadi semua nggak- jualannya cash. Nggak pakai faktur apa gimana? Ya kemarin ada yang pakai faktur, ada yang enggak. Sekarang kan sudah mulai pakai PPN semua. Ya PPN terus yang depan ya. Iya. Nanti saya rugi. Siap, enggak Menteri. Nanti nggak bisa naikin itu pendapatan di kampung kamu di Seragen, nggak bisa Iya, dibetulin. betul. Uangnya kurang. Iya. Udah pakai PPN semua Pak Menteri. Ya, udah bagus ke depan gitu terus ya. Iya betul Pak Menteri. Bosnya mana orang Cina? Iya, tadi saya nggak pernah hadir, maksudnya hadir di sini apalagi saya nggak ngerti. Nggak pernah tahu ya. Iya, Orang Indonesia semua. orang Indonesia. Bosnya Cina Indonesia. Yang Iya. bisa jadi Cina-Cinanya nggak pernah nongol. Cina jadi Tiongkoknya nggak pernah nongol ke sini. Enggak pernah. Bos siapa yang mengandurin? Gimana Pak Menteri? Yang mengandurinnya siapa? Di bawahnya Kita lagi. nggak ada mandor Pak. Jalan sendiri semuanya. Iya. Eh, Ada link sendiri-sendiri kan. pakai AI lah, dia AI-nya. Enggak Pak. Ya udah bagus. Ya ke depan bayar PPN ya. Siap Pak Menteri. Bilang sama bosnya kalau nggak saya sikat gitu. Ya jangan Nanti Pak. kampung lu nggak bisa Kita bangun. perbaiki Pak Menteri. Perbaiki lah, perbaiki ya. Iya perbaiki Pak. Cuma itu tujuannya biar Betul. Ya kita bos juga ngerti kok. Kita kan kalau sempat kemarin Pak Budaya marah-marah terus PPN, dilihat TV kayaknya gitu kan. Iya, ada yang lapor sama saya. Katanya Iya. yang punya nantang-nantang saya. Katanya Indonesia nggak mungkin berubah. Ya maksudnya Karena bangsa kita bangsa yang gampang disogok. Terus Saya juga bilang- marah kalau gitu. Kasih tahu mereka. ya, baik. Bisnis seperti apa yang halal, yang legal. Tapi bolak-balik. Oh, Bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia tapi agak bahasa Indonesia nggak terlalu lancar Pak. Tapi dia ngaku China Surabaya. baik, buat aja cepat. Siap. Biar bisa legit produksinya, biar apa Siap. sesuai peraturan gitu aja. Siap. Baik Pak. Jangan diperas-peras sama lu. Makanya disidik Pak. Sini jangan diperas. Sesuai peraturan aja ya. Ya diperbaiki Pak, kita Ya, mulai perbaiki aja. semua. Ini kan kalau bagus juga bagus. Nanti ekonominya makin bagus nih ke depan. Jadi order juga gede di sini. Malah senang Pak, penjualan pakai PPN semua serta kita senang Pak. Iya, nanti kalau ada yang Iya nggak, kan? Iya. kalau ada kompetitor nggak pakai PPN, atau saya. Ya betul, malah nanti suruh laporin bos juga. Iya, Kan betul. takut kan kalau sini PPN sama kan banting rusak harga kan. kayak Iya, gitu. bisnis yang fair dan Betul. pajaknya cukup masuk ke kita sehingga saya bisa bangun Seragen tuh. Uangnya kan dari situ, dari mana lagi? Iya Pak Menteri. Siap. Siap. Ya udah, tolong bantu ya, biar lancar semuanya ya. Salaman dulu Pak. Ya boleh boleh. Betul teman-teman forensik Pak. Forensik. Foto juga. Foto kameranya. Oh iya pakai handphone aja. Nanti saya. Ini dia. Oh ada. Jempol. PPN ya Pak Menteri ya. Betulin ya, kita Betulin ya. bareng-bareng ya. Perbaiki Pak Menteri. Thank you ya. Siap. Semangat semuanya ya. Terima kasih Pak. Pendalaman ke PT Power Steel Mandiri. Apa sih Pak yang didalami untuk upaya pengembangan pajak ini Pak? Oh, kita mendengar terdapat informasi permulaan, ini informasi awal bahwa ada praktek bisnis penjualan langsung yang cash base tanpa bayar PPN. Jadi pertama itu merugikan saya karena income dari PPN saya turun, mungkin income dari tax pendapatan juga turun, pajak pendapatan juga turun, dan ini mengganggu harga di pasar sehingga orang yang bermain fair dirugikan. Itu aja, kita akan pastikan ini tidak ada lagi di sini dalam waktu setahun 2 tahun ke depan, karena amat merugikan kami. Kalau kita lihat katanya hitungan kasar kita itu saya kehilangan 4 triliun setiap tahun minimum dari banyaknya praktek seperti ini. Jadi ingin kita perbaiki ini. Dan tadi kalau pegawainya sih amat kooperatif, mudah-mudahan bosnya juga sama supaya kita bisa maju bersama-sama. Bapak tadi kan membicarakan mengenai belum bertemu dengan sampai langsung
langsung menindak langsung ke TKP apa Pak? Oh, kita dapat beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan itu juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu, jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai-pegawai sih baik-baik, katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itu langkah terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan. Pak, tadi kan ini kan untuk PT Power Steel Mandiri. Ini kan pertama berarti ya Pak? PT PSN. PSN dapat berapa ya? PSM ya. PT Power Steel. Katanya nggak boleh namanya. PSI. Oke itulah. Itu PSI dan dalam PSM. informasi yang Bapak sampaikan, ini dugaan pengembangannya seperti apa atau kerugian itu sudah Bapak informasi kumpul berapa Pak? Saya tadi dengar ada potensi sampai 500 miliar katanya. Untuk satu perusahaan Dua perusahaan. PS. PSN salah satu lagi, perusahaan satu lagi. Jadi PSN dan PSI jadi cukup besar. Kalau kita lihat sampai 40 perusahaan kan lumayan gede tuh. Kita prediksi 4 sampai 5 triliun berkurangnya income kita. Jadi ini walaupun kelihatannya perusahaannya, memang kalau manufacturing seperti ini ya kayak kumuh, tapi mereka produksinya full. Nanti kalau demandnya kencang lagi, ketika ekonomi makin tumbuh lebih cepat lagi, ini akan hidup lagi. Tapi kita harapkan kan bayar pajaknya pas sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan distorsi di pasar. Pak, tadi kan Bapak belum bertemu dengan para petinggi dari perusahaan ini ya Pak ya, namun dari para karyawan kooperatif ini kira-kira apa langkah Bapak? Kan Bapak belum bertemu dan sudah ada tantangan seperti itu, apakah Bapak akan bersikap lebih keras lagi Pak atau memberikan warning kepada mereka terkait jangan main-main dengan Purbaya? Jangan main-main dengan Indonesia maksudnya. Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staf saya akan manggil yang punya, saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita nggak main-main. Tapi saya nggak akan ketemu dia langsung, mungkin nggak sempat. Dia sekarang aja kabur. Tapi nanti staf saya akan memanggil mereka untuk memastikan dia mengerti apa yang kita kerjakan dan ke depan akan ikut dengan peraturan yang ada. Sudah berapa tahun Pak ini mereka beroperasi dengan skema manipulasi dan sebagainya? Sejak 2010, tapi saya nggak tahu manipulasi sejak kapan. Tapi yang jelas beberapa tahun terakhir sepertinya melakukan hal tersebut. Pak, mungkin terakhir Pak, pesan dari Bapak sih Pak untuk dengan upaya Bapak komitmen memberantas. Pesan saya ke industri baja yang sejenis, ini kan ada banyak, katanya ada 40 atau lebih. Jangan lagi lakukan praktek-praktek seperti ini, membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN atau dengan cara membayar penjual secara cash base. Karena akan kita kejar dan kalau saya nggak ada ampun, kalau diproses ngelawan ya kita tangkap dan kita akan hukum sekeras-kerasnya kalau emang melawan negara. Selain PSI ada perusahaan lainkah yang memang Ada beberapa, saya bilang tadi kan saya punya 40 list perusahaan yang sejenis yang terlibat praktek yang sejenis. Saya harapkan dengan ini mereka segera memperbaiki kinerjanya, memperbaiki praktek bisnisnya dan melaporkan kekurangan bayar pajak sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Oke. Pak, ini perusahaannya yang dulu Bapak bilang nipu KTP itu bukan Pak? Yang karyawannya WNA Cina Pak? Mungkin antara lain seperti itu, tapi kan kita cek lagi. Ke depan ada perusahaan yang Bapak datangi lagi Pak? Kira-kira? Mudah-mudahan mereka insaf, jadi nggak usah saya datang, udah online. Kan dia ada semacam statement. Mereka tuh berkumpul untuk memberi pernyataan bahwa mereka sekarang insaf dan akan mengikuti peraturan yang ada. Tapi beberapa perusahaan yang leadernya malah nggak mau, mereka bilang nggak usah
karena Indonesia nggak akan berubah, pejabatnya gampang disogok, kira-kira begitu. Jadi kalau ini jalan clear, harusnya message-nya sampai ke yang 40 perusahaan lah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.